Yaumut tarwiyah ini hari siap-siap tersebut itu. Nah dulu kan beda dengan sekarang. Sekarang sudah siapkan itu muassasah atau terapel di mana-mana itu yang sudah kerjasama dengan pemerintah negara mana-mana pun, juga dengan pemerintah Saudi Arabia, terutama Amirah Makkah tentang Amirul Hajj tersebut itu, Menteri Dalam Negeri itu begitu bisa lakukan untuk lakukan kenapa hari haji itu. Dan hari Arafah ini cuma satu hari setahun. Yaumut tarwiyah juga begitu, sehari setahun. Tarwiyah ini persiapan, hari 9 hari wukuf, ya hari ke-10 itu Idul Adha. Nah ini hal-hal berangkat tersebut itu. Qala akhbarana Muhammad Ismail ibni Ibrahim wa Abdurrahman Muhammad bin Sallam qala haddatsana Ishaq al-Azraq an Sufyan al-Thawri an Abdul Aziz ibn Rufai'in qala sa'altu Anas bin Malik faqultu akhbirni bi syai'in aqaltahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aina shalla dhuhra yaum at-tarwiyah qala bi Mina faqultu aina shalla al-'asra yaum an-nafri qala bil Abtah. Nah itu ya, ini kalau tak mengetahui sulit sekali tempat-tempat tersebut ini ya masalahnya. Jadi ketika ditanyakan ya, kata Ibnu Rafi' berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, faqultu katakan, akhbirni beri kabar kepada saya, bisya'in sesuatu akal tahu. Di mana itu? Yang engkau dapati di Rasulullah SAW itu tentang hal-hal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina shalla dhuhra, di mana beliau salat zuhur yaumut tarwiyah hari ke-8, satu hari sebelum hari Arafah itu. Qala bi Mina, beliau salatnya di Mina. Mina ini kalau dari Makkah itu sekitar 7 km. Ya, Mina itu termasuk tanah haram. Nah, Mina tersebut ini sudah terkisahkan tanah haram, disitulah orang membalang, melontar ya 70 batu, apakah dengan 70 butir batu atau dengan 49 batu. Yang 70 berarti kita 3 hari berada di Mina. Yang 49 batu berarti kita 2 hari di Mina. Karena setiap lontaran dengan 7 batu, tiap batu itu per butir satu-satu. Lalu lontar itu 7 kali lontar dengan 7 batu. Makanya ada yang 2 hari di Mina, ada yang 3 hari. Kenapa semua Al-Quran berkata, ujar Allah, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih wa man ta'akhkhara fala itsma liman ittaqa. Yang mau 2 hari silakan, yang 3 hari tidak mengapa, siapa yang kuat di situ. Nah, tapi pahalanya sama. Kalau kita kan tidak, yang dikit dengan banyak itu beda, tidak. Karena kenapa disamakan? Karena hari 12 orang pada bujubel mau pulang ke Mekah, masing-masing yang berangkat ke lain. Nah hari ke-13 itu santai pulangnya, cuman agak waktunya lama. Nah itulah beda. Seperti nanti Anda kalau Anda pergi haji itu sudah belajar manasik tersebut itu ya, supaya tahu tentang apa yang dikatakan Mina. Nah Mina ini juga di situ kita menjamakkan salat jam'an qasran atau dhuhr asar, maghrib isya dengan subuh sendirian, itu selama kita di Mina. Kemudian lagi di Mina ini kalau kita nanti orang pergi haji hari rayanya di Mina, hari rayanya di Mina. Dimanapun di bumi ini orang salat itu, salat Id itu semua sunnah berjamaah, sunnah di masjid, sunnah khutbah tuh ya dianjurkan. Tetapi kalau di Mina tidak, ya tidak disunnahkan berjamaah, tidak disunnahkan di masjid, dan tidak disunnahkan khutbah. Kenapa? Karena mereka tuh semua berbimbang dengan amalan ibadah lain tentang hajinya. Nah, beda. Jadi kalau Anda sana tahu Anda oh ya begitu ya. Nah itu Mina. Kemudian bermalam di Mina 3 malam atau 2 malam. Di Mina itu termasuk tanah haram. Ya, artinya kalau kita beramal di situ bimi'ati alfu hasanah, setiap kebajikan itu berganda dengan 100.000 itu di Mina. Di Mina itu juga ada Masjid Khaif. Masjid Khaif itu digunakan paling 2-3 hari dalam setahun. Karena tidak ada muqamah, tidak ada yang tinggal di situ. Itu Masjid Khaif. Ujar sallallahu alaihi wasallam pernah salat di situ 70 atau 75 nabi yang salat di situ, yang mabit untuk pergi haji tersebut itu. Nah, itulah tadi. Jadi haji ini bukan Nabi Rasulullah SAW, sebelum juga ada haji. Terutama Abu Adam alaihissalam itu berangkat tersebut ini. Dikatakan hadis Rasulullah SAW dikatakan Abu Adam ata baitil atiq alfa'at yatin masyian.
Nabi Adam itu datang ke tanah Makkah itu 1000 kali jalan kaki. 1000 kali jalan kaki. Kita sekali saja, bukan main ngomong sana maki-maki. Ya kecapean marah-marah. Tuh orang pergi haji 1000 kali jalan kaki karena udah itu hampir 1000 tahun usianya. 900 tahun udah jelas tersebut itu. Ya, ini Nabi Adam alaihissalatu wassalam pergi ke sana itu. Nah, kalau begitu Mina, ada lagi di Mina ini bahwa bermalam di Mina. Tadi mabit di Mina, ada nama mabit di Muzdalifah. Kalau di Muzdalifah itu mabit nginap beda dengan mabit di Mina. Kalau mabit di Muzdalifah itu, kalau mabit di Mina itu memperbanyak malamnya. Mungkin jam 6, jam 7 lah malam. Ada 7 musim malam memperbanyak malam. Kalau jam 7 mulai sampai jam 5 subuh berarti 11 jam itu. Jadi 5 jam setengah kita mesti berada di Mina. Maka dikatakan mu'dhamul lail, kebanyakan di Mina. Tapi kalau di Muzdalifah tidak. Muzdalifah itu yang penting kita ya walaupun tidak bermalam lewat di Muzdalifah. Lewat di Muzdalifah. Nah di Muzdalifah itu ambil batu untuk lontaran sebut itu batu tanah haram. Tidak boleh pada Arafah tanah halal. Apalagi dari tungkal batunya kau ambil. Ya tuh. Makanya itu batu tanah haram di Muzdalifah kah, di Mina kah, di Makkah silahkan kalau kurang batu untuk dilontar tersebut itu. Ya jangan batu yang lain. Apalagi batu kita dibawa ke sana itu makruh hukumnya. Batu sana dibawa ke sini wajib dikembalikan lagi ke tanah haram tersebut itu. Beda. Madinah saja tidak boleh ke Mekah dibawa. Jeddah tidak boleh, apalagi boleh dari kampung kita. Nih tentang Mina. Nah di Mina inilah saya kisahkan tadi kemudian diulangi. Di Mina ini kami sama Tuan Guru Syekh Abdul Hamid almarhum ya ada tahun 83. Ustaz tahun 83 itu 1983 40 tahun lagi deh. Nah, tadi yang hidup kah belum? Nah, 41 tahun, 40 tahun yang lalu ya. Tuh kenapa di situ di Mina itu orang memotong korban, dam itu banyak, menggunung banyaknya, onta, sapi, lembu, kambing banyak. Bilang Pak Kiai ini kapan kita siapa yang mau makan dulu kan tidak ada yang dikirim, dipreserkan, dibekukan ke negara orang-orang Islam, luar negeri tidak ada. Nanti disitulah tadi paling kami ambil hati ontanya aja sedikit. Sudah pulang, sudah kita pulang dibilang. Sudah hari ketiga, ya ke-13, ke-14 kita ke situ lagi, tak ada lagi itu. Cuma baunya saja kedengaran. Tadi yang ambil di situ, itu di Mina. Maka Tuan Guru bilang di Mina ini, ini tempat kumpulnya bangsa jin semua dari manapun di situ kampungnya itu. Kalau kita cuma ada jin-jin. Iya, dan bisa dicolek di kita ya, jin bisa dicolek kan? Ya, ini jin betulan, bosnya namanya Abu Yusuf, ya bukan Ustadz Yusuf, Abu Yusuf, nama mirip ya, ya, tuh. Dari situ dikatakan Tuan Guru kami, cuma baunya saja tinggal. Nah, itu di Mina. Di Mina inilah Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah taala setiap tahun beliau bertemu dengan siapa? Dengan Sayyidina Khidir. Tuh, ya. Dikatakan dan setiap tahun beliau juga bertemu dengan bangsa, dia mengajarkan kitab, artinya itu mensanadkan hadis Rasulullah SAW, mengajarkan bangsa-bangsa itu termasuk bangsa jin. Disitulah kita tahu di Mina itu dikatakan beliau kalau salaman sama bangsa itu di tangannya begini, dipanjangkan begini. Ya dia jin itu bisa berbentuk apapun juga, tapi dia tak bisa tangannya merubah, tangannya macam tangan singa, tangan kucing. Nah itu gitulah tangannya ya. Hanya itu tuh. Kalau malaikat tidak, dia mesti yang baik, bagus, baik. Itu tentang hal-hal. Dan karena jin itu kan ada yang kafir, ada yang Islam. Beda macam kita juga lah ya. Nah ini di Mina, Tuan Guru kan mengatakan di situ. Di Mina itu banyak. Ada Jabal Korban lagi. Jabal Korban itu ketika Ismail dikorbankan sang ayah Ibrahim itu di Mina juga. Di Mina itu juga di situ selain tersebut itu banyak hal-hal sejarah. Di situ yang kita mesti tahu kalau memang hal-hal itu mesti diperhatikan. Summiyat bimina li umniyati Adam alaihissalam al-jannah, dikatakan Mina karena Nabi Adam ketika turun ke dunia ditanya lagi tamanna kayak Adam, kata Jibril mau apa lagi, aku kepengen balik ke surga. Nah tuh, tapi memang begitulah perjalanan perjalanan sudah ya ada. Kalau tidak begitu mungkin kata Sayyidina Musa, engkaulah gara-garanya Mbah ya, jadi kami kalau tidak kau salah kemarin
kami tidak akan turun ke dunia, kami di surga lah, kata Sayyidina Musa. Nah, hajja Adam Musa, tapi Sayyidina Adam menjawab, kamu tidak tahu ya Allah berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya apa? Ciptakan khalifah, tentu ada sebabnya. Nah itu, jadi terdiam semua itu dengan sebab. Nah ini hal-hal tentang Mina. Nah Mina ini juga banyak di sejarah Mina ini. Kalau Anda tahu dulu sering dikatakan Mina itu karrahim. Mina itu seperti rahimnya perempuan. Artinya orang bunting 1, 2, 3 sampai 6 anak bisa. Itu di rahim perempuan. Itu. Nah Mina itu begitu, dia otomatis besar dengan sendirinya dengan banyaknya yang masuk ke situ. Itu beda kan? Nah, jadi tidak nyambung sama kamu tidak nalar sampai. Tapi kalau kamu nalar yang baik, orang di perut perempuan tuh. Ada yang kembar kan? Sampai 6. Nah, kau udah pernah hamil, mana kau tahu? Iya. Ya ada. Tuh, bisa kan? Tereweli saja 20 ada di perutnya itu. Ya, dengan perut yang 1. Subhanallah. Itu bumi Mina. Jadi kita ulama lagi, sebersih negeri pun orang bilang yang bersih apa? Kalau ibarat negeri kecil sampai tetangga kita ini Singapura tuh, ya. Tak ada kan nyamuk lalat ibarat begitulah. Itu lebih bersih lagi di situ di Mina itu. Kenapa? Di Mina itu kalau hari mulai 10, 11, 12, 13 tuh kan pakaian kotoran macam-macam karena orang buang pakai plastik, baunya macam-macam juga. 4 hari malam berapa juta tuh orang pergi haji. Ya. Tapi bagaimana pun juga lalat datang, ya, dia tidak akan singgah di makanan. Ya, tidak ada dia singgah. Tengok kan, itu Mina. Jadi ulama itu berkata kalau mau tahu Mina, batas Mina, tengok tuh di mana lalat stop. Dia tak mau masuk ke bumi Mina itu. Itu Allah menjagakan tamunya. Ya supaya jangan, karena lalatnya satu, lalat ini Rasulullah SAW mengatakan, apabila masuk ke bejana kamu, dia selalu mengirikan itu sayap kirinya itu. Ya, maka sayap kanan diangkat begitu. Maka SAW celupkan ke dalam falyagmishu, kata Rasulullah SAW. Maka terbenamkan di lalat. Fa inna ahda fi janahi dawaun wa fi dawaun, satu di antara apa? Itu penyakit, satu di antaranya itu adalah obat. Selamkan ke dalam, angkat, buang. Baru minum air, jangan dimakan tuh lalatnya. Ya, itulah tadi Mina. Banyak tuh, kami sejak kecil perhatikan betul tuh Mina. Beda ya, tuh Mina. Nah itulah orang berangkat haji itu hebatnya itu. Umrah dengan haji itu beda jauh. Tidak sama. Misalnya saya selesai menasik itu kemarin. Apa orang mau berangkat tanggal 2 nanti ya. Tuh. Ini masalah kembali lagi Mina. Nah jadi Mina tersebut ini sesuatu nuansa yang beda. Pada dia kewajiban di situ kita. Dan paling ramai itu di Mina. Kalau di Arafah itu rukun pertama wukuf. Tapi wukuf orang stop di situ. Orang tidak kemana-mana. Di situ ya dah wukuf. Nah tapi kalau Mina ini banyak berjalan sana sini. Tapi di situ selalu dahsyat masalahnya ya dah di Mina. Ini hal-hal, makanya di Mina ini nanti kalau orang melontar itu apa lontaran itu ada batunya sudah dipilih gula apa seperti kacang apa nih kacang merah itu apanya merah apa yang buat apa es itu ya, itu kecil-kecil batunya itu diingat batu tidak boleh, kaca tidak boleh, ya macam apalagi hal-hal kotoran tidak, dia mesti batu yang diambil di pertama di Muzdalifah, kemudian tanah yang penting kalau tak kurang itu di tanah haram itu mesti diambil, tidak boleh, ingat dari kual tunggal, ingat dengan yang mau berangkat tuh ya nih, dan yang diamkan tersebut itu. Nah kalau begitu masalah bagi diri kita, orang pergi haji ini banyak, orang itu puluhan tahun, 4 tahun, 5 tahun ngaji, orang sekarang seminggu udah pergi dia ke sana, bagaimana dia mau tahu tersebut itu. Nah ketika dipanggil tersebut itu nih di Mina tersebut inilah itu ada Jabal Korban tadi dikatakan, disitulah Ibrahim ketika bawa sang anak ya dah ke jamarat itu, jamarat ula itu di Mina juga, ula usta Aqabah. Ini terjadi ketika Habib Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia setelah kembali membina Ka'bah, bermimpi beliau untuk sembelih sang anak Ismail yang baru ABG itu ya, anak baru gede. Maka dikatakan, ya Ismail, aku dalam mimpiku Allah memerintahkan kepadaku, ini adbahuk pandur madza tara, bagaimana pandangan engkau? Sekali mimpi, 2 kali, ini tidak mungkin, kalau 3 kali ini lain, mesti tersebut itu. Ibrahim berkata, apa kata anaknya? Berkata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda,
lakukan apa yang diperintahkan, engkau dapati aku salah satu orang yang sabar. Tuh, Ismail, Ismail, ya, Ismail. Ya. Maka dia sang anak. Nah, mendengar begitu malaikat itu gempar. Mendengar ini, karena Ibrahim dapat Ismail usia 80 tahun dah. Dapat Ismail usia 80 tahun, baru dapat anak satu-satunya Ismail, daripada emaknya hitam, bapaknya putih, keluar anaknya putih. Nah, itu Ismail. Ya, jadi kalau nak berubah keturunan, ya cari belang-beling dikit ya, macam Indomil. Kalau model kau begini ginilah bukan kau. Ya badak dengan kuda keluarlah nanti kuda nil. Ya coba berubah ya. Tuh, ini si bule mata hijau biru, keluar tuh mantap merah. Ya. Black white, ini black white itu ada color white itu tidak ada. Iya, tersebut itu. Nah, itu tadi Ismail juga begitu. Karena mak tuanya itu tidak tahu tuh apa ada di Palestina. Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Tidak punya anak ternyata. Tidak punya anak sama sekali, tua, membawa Hajariyahnya ke tanah haram Makkah itu. Maka di situ akhirnya dikawinlah bahasanya itu. Jadi bahasa kita kan tak enak tuh dihajar, namanya hajar. Maka hamil, ya, di tanah Makkah itu, ya, hamil itu ternyata setelah lain mendengar juga rupa istri yang tinggal tuh hamil juga, tuh, ya. Tapi dulu yang di Mekah nih lahir. Loh, kenapa dulu sih dia? Kan orang hamil itu kan ada yang 6 bulan, ada yang 9, ada yang ya, ada yang 4 tahun. Kau berapa orang tua kau tahu berapa hamil? Tak pernah tahu ya? Cuman menghamili aja ya. Tak pernah tahu. Tanya berapa? Karena Habibullah SAW itu hamil ibunya tis'ata ashhurin qamariyah. Ada kan dia berjanji itu. Kita terangkan dulu ya supaya pas ini ya. Nah, biarpun satu hadis tapi diterangkan bagus baik. Di situ Ismail, ya, yang di Palestina itu Sarah itu putih, ternyata Ibrahim putih, anaknya putih juga keluar. Di Mekah Ibrahim putih, ibunya Hajar hitam, ya, anak keluar putih. Nah, yang dilihat kan ada orang bapak hitam, mak putih, keluar putih atau hitam masih dilihat kan. Nah, tapi kalau awak hitam, lakinya kata orang Banjar emaknya habuk, keluar putih, dari mana tuh? Nah, hitam sama coklat keluar putih dari mana? Ya mesti ada yang gonceng. 4 macam kejadian. Itulah tadi Ismail. Ya, Ismail alaihissalatu wassalam ini termasuk daripada hal-hal seperti itu nabi yang berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab Nabi itu nabi dari bangsa Arab, termasuk bahasa Arab itu 5 nabi, salah satu Rasulullah SAW dan Ismail, Hud lagi satu, ya, yang 124.000 itu sejarahnya. Nah, ketika dikatakan dibawalah Ismail nih, ibunya ditanya, bagaimana Bu? Ini aku dapat perintah ini untuk silahkan, kata ibunya. Hajar bilang silahkan karena perintah Allah. Ismail juga sudah siap, tidak masalah. Nah, ini ketika di antara jumrah ula wusta Aqabah itu dibawa ya, ketika jalan di ula tersebut itu, ya, digoda nih iblis yang datang. Ibrahim tinggalkan itu, ya, ada apa-apanya tersebut itu. Nah, yang pertama yang digoda siapa? Emaknya dulu, karena emak ini kan ibunya dulu. Dia ketawa ibunya, itu saya serahkan sama suami saya, kata dia, saya jalan sajalah. Ibrahim, kata si Jibril, berkata Ibrahim, ambil batu, lemparkan itu. Dilempar batu itu dengan 7 batu, maka terbenamlah si iblis ke bumi. Di Wusta juga begitu, digoda Ismailnya, santai saja dia. Nggak, orang tua itu kenapa? Yakin, karena mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu, bukan si wahyu yang mimpi, iler. Juga dilemparkan dengan 7 butir batu, terbenam tuh iblis atau nama syaitan, sebagian tidak. Nah, yang besar Aqabah ini bapak ini, saudara tinggalkan sajalah. Itu awak punya anak pertama mau dibunuh tuh ada perintah yang betul itu. Ya, dilempar juga sama Jibril mengatakan ambil suatu, ya, maka lempar, maka terbenamlah syaitan tersebut itu. Maka kata Rasulullah SAW berkata, asyaitanu tarjumun wa millata abikum Ibrahim tattabi'un.
setan tuh mesti dirajam, dilempari, ya, dan ikuti orang tuamu di agama yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tuh, maka dijalankanlah tersebut itu. Nah ini di Mina ini banyak, di Mina ini masalahnya. Anda ketika berjalan dibawalah ke Jabal Korban, Gunung Korban namanya. Nah, itu di Mina. Di situ maka Ismail nunduk, sudah tengok nih malaikat gempar, satu mengatakan apa ya Allah, apa ya Allah, tak dijawab sama Tuhan. Ini begini suatu keadaan dahsyat sekali, tapi Ibrahim tetap jalankan. Saya yakin ini sudah perintah SWT, dia tetap jalankan. Sang anak mengatakan tunduk kepala bapaknya dihunus pedang. Udah begitu, ibunya santai saja, udahlah, rasa bagaimana, apa hiruk pikuknya, rasa jiwa. Ini anak satu-satunya nih, ya ada. Maka dihunuskan tuh pedang tuh. Apa dia bilang? Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Puja malaikat, Allahu Akbar walillahil hamd. Tuh, maka terjadilah itu korban itu, iya kan? Jelas suara saya. Nah maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya sering pimpin di sana dari Mina tuh ke Arafah, itu dari Arafah Muzdalifah, Mina tuh malam saya pimpin yang bacakan takbiran itu. Ya karena begitu sebanyak itu orang sedih, terasa dahsyat sekali. Ya dah, kita datang kampung orang ketika Pak, ayah minta ampun, mohon maaf ya Allah, karena gitu ya. Itu malam takbiran itu. Nah itu sejarah itu bila dari Mina, Jabal Korban itu. Nah yang kita takbir tersebut itu ya, ada yang panjang, ada yang pendek takbiran, ada mursal, ada muqayyad. Itu ada takbiran itu. Anda belajar seperti itu ya. Ini di Mina. Jadi orang pergi haji itu beda dengan umrah. Umrah itu cuma menengok. Lihat Arafah, lihat Muzdalifah, lihat Mina, lihat, tapi tidak beramal apa, cuma napak tilas saja. Tapi kalau haji itu betul-betul dikerjakan, betul-betul dikerjakan amalan tersebut itu. Ya, ini masalah tersebut itu ya. Baik. Waqala aina shalla dhuhra yaum at-tarwiyah qala bi Mina. Dikit ya. Di mana tuh Rasulullah SAW tarwiyah? Itu hari untuk siap-siap akomodasi, apa namanya? Bahasa kita konsumsi tahap apa ya? Bahasa modern sekarang ada siap-siap tuh. Itu di Mina. Dia motor di Mina. Itu persiapan. Kalau dulu yang menyiapkan buat orang haji itu Abbas, Suqya Haji, pamannya Nabi namanya Abbas. Nah, itu Abbas bukan Abdullah bin Abbas. Abdullah Abbas itu adalah ada anaknya. Abbas itu saudara Rasul, bapaknya Rasulullah. Ya, itu Abbas, Hamzah, Abu Talib, yaitu itu saudara semua tuh, Abu Lahab. Nah, itu juga tuh ya, paham tak? Di Tungkal ada juga Abu Jahal, ya, Abu Gosok, ya, dia. Kan tuh abu-abu yang lain di belakang tuh. Ya kan? Allahu Akbar. Nah, tahu nanti faqultu aina shallal 'asr yauman nafar. Kalau kita di mana Rasulullah SAW salat nafar itu, yauman nafar itu artinya hari nak balik. Nak balik itu kenapa? Nafar itu jamaatan. Jadi orang kalau nafar awal, nafar itu ada dua. Nafar itu jamaatan, ada balik ke Mekah itu dua grup. Ada yang pulang ke Mekah hari 12, ada yang pulang ke Mekah hari 13. Maka Allah bilang tadi, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih wa man ta'akhkhara falismi liman ittaqa. Ujar Tuhan, nama dua hari silakan. Nah itulah tadi. Jadi kalau tanggal resmi nasiknya begini payah, ini kita kan cuma dapat kurus dia tinggi. Ini tak mengawasi masalah tersebut itu. Itu yauman nafar. Ya itu nafar itu kembali ke Mekah, maka ada nafar awal, nafar tsani, tahallul awal, tahallul tsani. Nah itu ada baksilah dalam masalah haji. Qala bil abtah. Abtah tuh kalau sekarang ini tempatnya di Raudhah dekat rumah tuan guru Syekh Muhammad Zaid Bawian, guru kami juga, ya, dekat Mustasfal Faisal. Kau tak tahu juga tuh rumah sakit Faisal, ya, itu dekat sekarang nih, dekat ya kantor itu apa Gubernur Makkah dulu kemarin ini Amir Khalid bin Faisal bin Abdul Aziz, keponakannya Raja Salman, sepupunya
Muhammad bin Salman. Tua-tua sudah. Saya sering situ, kenapa sering? Saya sering pulang balik sekolah di situ. Pulang kali dulu pakai bus kecil yang 20 itu. Sekarang bus besar. Itu 1.000 rial dulu kita jalan haji. Itu dulu. Nah, itu di situ. Kalau kita di Abbah nih, kalau ke sebelah sana kiri itu 2 km nampak itu gunung namanya Jabal Nur. Jabal Nur itu tuh ya, itu Abbah. Nabi SAW salatnya di situ. Karena sini ada, karena Abbah itu sebelum Mina. Ya, sekitar 1 kilo dari Mina, masuk tanah Mina. Tapi tanah haram juga. Kan di ujung Abbah ini kalau kita dari Makkah, yang pertama kita ketemu itu Aqabah. Yang kedua kita ketemu Wusta. Yang ketiga ketemu Ula. Tuh, jadi jumrah Ula, Wusta, Aqabah. Ya, siapa tuh? Yalah ya Hajar, Ismail, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu cobaan. Makanya tersebut itu haji itu bagaimanapun juga tetap ada sangkut paut dengan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalatu wassalam ala nabiyina. Ya. Kenapa dia mau tanya itu? Dia tak paham mau tanya apa ya? Tuh, mudah-mudahan lah kalau engkau tak paham sekarang, insya Allah nanti ada kalau berangkat. Nah, aku bilang guru-guru, ayo haji betul-betul ajarkan baik supaya kan orang enak kalau kita ibarat jadi dosen bahapal enak tuh. Orang enak nih baca buku jadi masih salah. Benar tak? Nah, apa dapat sini walaupun kan ada bohong-bohong dikit tidak ada, aman lah ya. Apa dah? Begitulah caranya. Mesti kamu ya atasi itu. Jadi kalau jadi guru jadi apa betul-betul excellence, nama apa istilah menguasai ya yang masalah yang akan dibahas itu. Maka rasulkan kata Imam Syafi'i kan ada dah yang 6 itu hal. Apa kata Nabi SAW? Kata Imam Syafi'i berkata, kalau nak nuntut ilmu itu dengan 6 hal, ya ada kan? Baru dapat mantap. Ya, apa dikatakan? Nah, hirsin wa dzakain wa bulghatin, ya wa irsyad ustadin wastibarin wa tuliz zaman. Itu 6. Jadi salah satu gurunya itu memang ahli yang ngajarkan tuh. Ini karena buku bacanya keliru masih. Ya, ini Pak ya, membahas bahasa Arab kalau tak paham. Apa ini bahas? Baca Quran enggak betul. Bagaimana mau salat? Ya, hirsin orang tuh siap siaga dulu. Dzakain punya kepintaran IQ. Ya, wa bulghatin punya mani, bukan mani yang ceret-ceret itu bukan. Ini mani fulus. Ya, punya mani. Ya, paham tuh? Pakai Chinese money. Ya ada kan? Ya, tuh. 3 wa irsyadu ustadin, punya guru yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Ngaji. Ya, ahli dalam bidangnya baru ketemu tuh. Dan lagi yang kelimanya wastibarin, mesti kuat sabarnya ngaji itu. Ngaji seminggu, jadi pesantren kilat, berkilat tadi. Tak dapat apa-apa. Ya, ada watuliz zaman dan masanya dipanjang. Ngaji itu panjang. Tuan guru Datuk yang Sabilal Muhtadin itu usia 105 tahun, 65 tahun di Mekahnya itu. Tapi pernah 11 kali kawin. Kalau sekarang kalau ngajinya kok kawin apa ingat? Kalau cuma kawin mau ingat. Udah ingat ngajinya 65 tahun. Nah, terus istilah tuh buyutnya cucunya disapat tuh. Itu yang kelima turunannya. Punya bini 9. Nah, kalau kau 9 butut. Beda kan? Beda. Awan 9 siko aja atau berantakan dah. Beda orang tersebut punya riset tersendiri. Dia amal ibadah nih ingatkan hal-hal tersebut itu karena diutamakan masalah ilmu itu. Jadi kalau ngaji betul wastibarin watuliz zaman. Jadi jangan ini sehari ngaji seminggu tidak. 2 hari ngaji 2 bulan tidak. Ini jadi bisa. Ya, kerja malas mau jadi orang mau sugih. Bercari malas mantap dah lecan lah itu. Sama lah ngaji juga. Ya, orang mesti tekun, mesti sabar. Ya, orang Jawa saja bilang lelean. Lelean itu kan? Bukan lele-lelean, bukan. Ya, itu begadang. Ya, ada sahib ta'lim mutalim berkata, man talabal ula sahiral layal, ingin dapat kuda itu lelean itu, begadang malam, bukan berdagang. Begadang. Tapi jarang apa ini? Mengaji, mentili. Apa kau begadang tak keruan HP kau tuh chat masih jam 1 jam 2 masih nongol. Berarti ada tuh orangnya. Betul. Ngapa cerita? Nak conang cuma kawian coli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya apa ya? Subhanallah. Ngaji mesti tahan. Ya, ya, ada penanya, ada kitabnya. Ini tidak kitabnya, kita tak ada. Asiko tak ada pena pula. Pena asiko itu gerak-gerak terus. Ya Allah sebenarnya, bi apa allama bil qalam ada? Iqra itu kan ada qalam enggak? Ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min iqra. Ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma. Beli HP bisa lah, beli kitab tak bisa, pena tak punya. Kontol kau ni. Nah, biar ngomong sekali. Iya. Betul apa betul? Hah, coba subhanallah. Aku cuma sampai hati ngomong begini. Kalau gue mana enggak orang takut. Minta sahut, ya mesti gitu kan lah. Apa lo urusannya? Hah, bahasa askar tak berguna orang Melayu. Hah? Iya. La ilaha illallah. Allah. Ada yang mau tanya tuh? Ada ya? Tuh Mina, Arafah, itu ya. Apa nih al-wudu min Mina ila Arafah ya? Apa di mana itu? Mananya al-wudu itu apa? Berangkat dari Mina ke Arafah. Bahasa Arabnya apa? Al-ghadwa atau al-wudu? Al-wudu min Mina. Baca mananya apa? Berangkat dari Mina ke Arafah pada pagi hari. Sebelum pagi-pagi. Engkau pagi tidur. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله ابن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر. Apa tuh? Abdullah bin Abi Salamah berkata dari Ibnu Umar, "Gadauna, kami berpagi-pagi segera. Kami bersama Habibana sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafah, dari Mina ke Arafah." Nah, di Mina baru ke Arafah. Ya, itu untuk apa? Untuk wukuf dari sana. Ya, jadi ini semua gimana? Paminnal mulabbi, daripada kami ada yang baca talbiyah, ada yang baca takbir. Jadi kalau talbiyah mulabbi itu wa minnal mukabbir itu ya, ada begitu mananya. Kalau labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang mulabbi. Ya, bukan serabi, mulabbi. Al mukabbir baca takbir. Allahu Akbar. Ini nak perang, bos ketangkap lari. Ya. Betul betul. Tahu saya ikut lagi model betul lagi itu. Kasihan tuan guru di depan tangkap orang, macam aku ditangkap orang, teman enggak tau. Syukur Ustaz tidak ngomong lagi. Nah, itu aja lah botak kau nih. Ya. Iya apa ya? Iya itulah. Ya, ngaji aja malas lagi gurunya ada. Apalagi gurunya ketangkap dajan lah. Gurunya aja ngajar ngaji hari-hari tak mau ngaji. Kalau guru ketangkap bubar dah. Itu ada tandanya itu. Tak ada setia pengajian, tak ada sungguh dalam pengajian. Itu tanda tadi. Ya. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سلمة أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر. Sama tadi mana itu ya, ada yang baca talbiyah, ada baca takbir. Ingat tuh, ya takbir itu ke situ baca, bukan depan orang takbir. Ya, paham lah tuh. Jangan ikut lagi model begitu. Botak tuh orang. Tak ada apa-apanya. Ya, baik ngaji ilmu. Nah, perang sabilillah itu sama apa? Ngaji ini sama sabilillah. Berbakti kepada bapak ibu sama sabilillah. Paham tak? Ada kan hadis bacakan tak mana? Ini ikut tak karuan, ujung cari duit cuma.
Apa ini belakang tuh ngantuk ya? Qala at-takbiru fil masiri ila Arafah. Ada orang baca takbir ketika berjalan ke Arafah, ya. Itu beda takbir Allahu Akbar, ya. Jadi baik kalau takbiran lain itu dari Arafah ke Muzdalifah, itu baru takbiran. Takbiran beda, orang bilang takbir itu dengan takbiran beda ya. Qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anbana al-Mulai yani Aba Na'im al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Malik qala haddatsani Muhammad bin Abi Bakr Ats-Tsaqafi qala qultu li Anas wa nahnu ghadiyan min Mina ila Arafat ma kuntum tasnauna bi talbiyah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum qala kana al-mulabbi yulabbi fala yungkaru alaihi wa yukabbirul mukabbir fala yungkaru alaihi. Jadi dalam mana begini, kami dua grup nih. Yang suka baca talbiyah, baca takbir. Dia baca lah, dia bilang tadi yang ingkari. Kau baca takbir silakan talbiyah, takbir silakan takbir. Tuh boleh. Ini orang kita pergi umrah tak apa kemarin tuh. Aku lihat di TV One tuh ya. Dia pergi, dia sa'i bacanya Pancasila. Ada kemana tuh? Apalah situ. Ya dah, Pancasila satu. Itu ambil ada tuh. Nah, di Indonesia kena marahi kepala negara dan masa Pancasila sampai berkali-kali. Betul? Kan ada kemana enggak? Ini bukan main, ada kan? Ada usah dibawa-bawa ke situ, itu pada ibadah. Jangan dibawa politik ke situ, ya. Tuh, sama ke masjidnya. Kalau kampanye baru ke masjid. Baru cuma ke masjid. Udah jadi tak pernah ke masjid, botak tuh orang. Ya, bang, ya apa ya? Tengok contohnya dah. Kalau aku tak dukung dah, berat dukung dia. Ya, betul. Tuh, tengok nanti kalau dekat-dekatnya, mulai dari dekat sana sini itu la haula wala quwata illa billah. Cucuk telinganya itu. Ya. At-talbiyatu fihi. Baca talbiyah padanya. Apa ini khawatirkan memang betul. Ya, cucuk telinga dia peka kupingnya. Ya. Qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anbana Abdullah bin Raja. Qala haddatsana Musa bin Uqbah an Muhammad bin Abi Bakr wa huwa Tsaqafi qala qultu li Anas qadat Arafah ma taqulu fi talbiyah fi hadzal yaum qala sirtu hadzal maisira ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa kana minhum al-muhill wa minhum al-mukabbir fala yunkiru ahadun minhum ala sahibihi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Rahimahullah taala wa rahimana wa rahimal muslimin ajma'in. Ya. Dengar tak suaranya itu? Ya dengar tak baca. Wa bihi ilaihi qala dari Muhammad ibnu Abu Bakar Ats-Tsaqafi berkata, dalam perjalananku menuju Arafah, aku bertanya kepada Anas. Anas mana nih? Anas. Ya, Anas pasar itu meninggal dah. Baik. Ketika kamu ihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma shalli alaihi. Apa yang dulu kamu baca pada hari seperti ini? Jawabnya, dalam perjalananku seperti ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah. Di antara kami ada yang mengucapkan takbir dan ada pula yang membaca talbiyah. Dan tiada seorang pun yang melarang para sahabat. Ada tadi takbirnya menguji beberapa kawan makan nasi. Tidak ada. Bikin aja. Nah, ya disorotin terus sama aku ya. Ya Allah. Ya. Ada yang takbir dari talbiyah, nah pergi haji orang. Nah, gimana? Yang tadi baca dia latif. Ma dzukira fi yaumi Arafah. Ya, yaitu apa yang diingat tentang hari Arafah ini apa ini ya? Qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anbana Abdullah bin Idris an Abi an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab qala yahudiyyun li Umar law alaina nazalat hadhihi al-ayah latakhadnahu 'idan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Qala Umar qad alimtu al-yawma alladhi unzilat fihi wal lailata allati unzilat lailatul jum'ah wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Baca Jumat tersebut itu ya hal-hal
Jangan lupa salah satu mustajabah doa pada malam hari tersebut itu. Ya, mudah-mudahan kita diberi Allah SWT matikan pada malam atau hari Jumat.